Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melangkah dengan niat baik ini menjadi hikmah bagi kita semua. Terima kasih ya pertama-tama buat manggil saya Mas Hendro aja. Mas Hendro ini wakil rektor 3 yang baru diangkat beberapa hari yang lalu. Mungkin belum ada yang kenal. Mas Hendro ini menantu dari dosen senior kita Pak Sudarti Patria, ya, sama Bu Artina, ya, Bu Artina ya Mas. Oke. Jadi Pak Hendro ini bukan orang asing di tempat kita. Oh, ini bagus. Jadi alhamdulillah beliau mewakili Pak Rektor karena Pak Rektor sedang bertugas ke Jakarta. Yang kedua, matur nuwun dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz Ridho yang mendadak diorder dan siap untuk memenuhi order kita hari ini yang sifatnya mendadak. Karena beginilah Pak, angkatan suite ke atas begini Pak. Yang kedua, pada acara hari ini sebenarnya merupakan program dari pengurus Kaventa, keluarga alumni Fakultas Ekonomi UPN Jakarta angkatan 1991, yang masa periodenya baru 1 tahun Pak. Jadi di bawah kepemimpinan Mas Taufik yang sedang berdomisili di Bandung. Beliau titip salam buat Mas Hendro, Pak Ustadz Ridho dan teman-teman sekalian, karena beliau tidak bisa hadir, sedang tur Harley Davidson ke Australia pada bulan Mei ini sekitar tanggal 20 atau 25. Jadi beliau titip salam aja. Jadi ini bagian dari langkah kami untuk mengakrabkan sesama alumni, baik alumni 81 maupun angkatan-angkatan lain di atas kami atau ada yang 10 tahun. Selamat datang Mas Vin. Moga lenggah Mas Vin. Yeah. Jadi di sini kami adalah angkatan 81 yang masa kuliahnya panjang dan panjang sekali karena kami melalui masa transisi sarjana muda. Jadi kami juga ada gelar PhD nama DRS. Selanjutnya sesuai dengan harapan dari Ketua Kaventa 81 yaitu Mas Taufik, buat teman-teman menyampaikan salam, mohon maaf lahir dan batin beliau tidak bisa hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali bisa ketemu teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Ustadz, dan semuanya teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang siang hari ini saya bersyukur banget, kami bersyukur banget, kita semuanya bersyukur bisa berkumpul di Gazebo 8 Saran 1 ini dalam rangka acara sawalan khususnya Kaventa. Dan ini alhamdulillah juga dihadiri bukan hanya Kaventa 81, terima kasih banyak dari Kaventa angkatan yang lain yang mewakili untuk hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah.
Nah, semoga harapan kami, semoga tali silaturahmi yang sudah terjalin ini dan Bapak Ibu yang sudah, Bapak Ibu teman-teman ya, yang sudah rawuh ini luar biasa, yang sudah menjalin ya, bisa terselenggaranya acara ini di kampus kita tercinta ini. Terima kasih banget, saya secara pribadi juga mengapresiasi khususnya ya Angkatan 81 ini luar biasa, sehingga pada saat acara sawalan ini bisa mengumpulkan meskipun ini adalah sebuah perwakilan. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi yang rawuh, dan sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga terjaga silaturahmi kita dan kita semuanya diparingi sehat senantiasa dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan Allah SWT. Amin. Dalam momen yang indah ini, mari kita saling memaafkan apa kekhilafan dan kekurangan kita masing-masing. Semoga kita bisa saling memaafkan bersama, dan semoga kebersamaan kita semuanya ini membawa berkah bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Atun yang telah mewakili Bapak Dekan FEB yang sedang berhalangan karena bertugas di Beberapa. Dengan nama Vokalista Paradiso merupakan unit kegiatan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang insya Allah akan mengikuti festival internasional di Bangkok. Jadi hadir saat ini, mungkin nanti pada kesempatan nanti akan memaparkan maksud dan tujuannya. Itulah teman-teman apa yang disampaikan oleh Mbak Atun atas nama Dekan FEB. Mudah-mudahan menjadi informasi bagi kita semua dan berhalangan hadir sedang tugas ke Jakarta. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mas-mas dan mbak-mbak yang saya hormati, yang saya banggakan, ya saya manggilnya nggak usah bapak ibu ya. Nah, ini kan senior-senior saya semua. Ya saya sebenarnya juga angkatan 81 saya, tapi tambah 7. Jadi saya angkatan 88, ya Kaventa 88. Mas-mas dan mbak-mbak, Pak Rektor mohon izin ya, beliau titip salam kepada mas-mas dan mbak-mbak semua. Ya, semoga mas-mas dan mbak-mbak selalu sehat, ya selalu bahagia, ya selalu mendapat limpahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya menghadapi kehidupan yang sehari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Mas-mas dan mbak-mbak, ya saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi saya Hindro Wijanarko, ya saya itu angkatan 88. Ya saya masih ingat sekali dosen wali saya itu dulu itu Pak Emanuel Baru Dewanto. Ya. 81 juga kan Mas Ema. Terus diganti setelah Pak Ema itu Pak Yuni. Pak Yuni Istanto. Ya, beliau sekarang sudah pensiun. Ya. Alumni UI, beliau bukan UPN, ya Pak Yuni. Terus terakhir itu dosen wali saya itu terakhir kalau nggak salah Bu Anis nggak salah, ya 83. Ya 83, yaitu Mas Lutfi. Nah ini Bu Atun itu dulu dosen saya, Bu Atun ya. Iya, ya jadi dulu itu saya melihat, oh ini dosen-dosen saya, Pak Win ini dosen saya juga, Pak Win ya. Iya, pernah ngajar saya itu di lab ya, Mas Win ya, waktu itu dosen-dosen muda itu belum ngajar di kelas, ya jadi harus di laboratorium. Ya, jadi sekarang jadi kolega saya semua. Ya jadi mas-mas yang saya hormati, ya saya setelah lulus saya masuk kembali ke kampus, ya saya sangat bangga dengan UPN, ya sehingga apa yang saya dharma praktikan ya semuanya untuk UPN, ya karena istri saya juga alumni UPN, ya orang tua saya juga UPN, ya jadi semuanya UPN, ya sehingga apa yang saya berikan itu adalah untuk UPN. Ya, jadi kalau saya dibelah itu dada saya itu isinya UPN. Kalau
Kalau saya 81 tambah 7. Loh iya pernah, saya pernah diajak Mas Irhas, ayo kita ketemu teman-teman 81. Saya kan nggak 81, saya dikasih kaosnya 81 yang hijau itu. Oh. Ya kan, habis acara di sini terus ke Kalurang. Ya kan itu 2 tahun yang lalu kan ya? 3 tahun ya mungkin ya. Ya saya dikasih angkatan 81 gitu ya, sudah saya pakai, saya ditanya, "Loh Mas, dulu kelas apa ya?" Saya jawab, "Dulu saya kelas C." Bener kan? Enggak nanya angkatannya. Ya itu. Jadi Mas-mas dan Mbak-mbak, ini adalah kampus kita, alma mater kita ya. Saya terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak bangga terhadap alma mater kita. Apalagi nanti adik-adik ya, Mas-mas dan Mbak-mbak ini adalah contoh yang menjadi tauladan. Masih menyempatkan ya, di tengah-tengah kesibukannya itu bisa kembali ke rumah, kembali ke kampus. Ya, jadi tadi benar disampaikan Mas Lutfi ya, itu 7 tahun zaman dulu itu sangat-sangat tepat sekali. Ya, bayangkan dulu kita itu ada ujian negara 5 mata kuliah. Saya ngalami, kalau itu nggak lulus 1, besok itu nggak boleh ngulang ya nggak lulus, harus jadi ulang semuanya. Ya saya ingat sekali, ya. Masih ingat juga ya dengan dosen-dosen kita, ya dengan dekan-dekan kita yang semuanya baik hati semua. Ya apalagi kalau Mbak Inci kuliahnya Bu Yayu itu pakai celana panjang disuruh ke depan. Nah, itu sangat berkesan. Kita nggak ada yang sakit hati dengan waktu itu. Semuanya penuh dengan kenangan, penuh dengan kesan. Oh, itulah UPN. Nah, inilah yang mencirikan ya alumni lulusan UPN dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Ya, saya beberapa kali ketemu dengan pengguna atau alumni, ya. Kenapa sih lebih banyak mempekerjakan alumni UPN? Karena apa? Lulusan UPN itu tangguh katanya. Loh iya, tangguh dan rimo. Loh iya, bener. Jadi tangguh itu ditempatkan di mana saja, nggak pernah mengeluh. Ya karena waktu kita dulu bimbingan skripsi ya Mas ya, nunggu dosen itu dari jam 8 pagi sampai maghrib itu nggak apa-apa. Kalau sekarang saya di WA, Pak Indro posisi di mana? Loh, mau bimbingan WA-nya ke sana, Pak Indro posisinya di mana? Ya makanya saya tidak menyalahkan, yaitu kan saya tidak harus mengharuskan anak-anak sekarang itu sama dengan waktu saya dulu, enggak. Dan yang sehat dan berhalangan tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara inti Sirohis Siraman Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho. Pada saat ini kami persilakan. Aduh, kok kayaknya lemes ya Bu, Pak. Siang panas ya Pak, Bu. Jadi agak lemes ini. Udah minum Pak? Udah minum Bu. Udah nggak puasa lagi kan? Nah, coba tak ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu. Dalam hal ini saya berdiri di sini, satu nggak ada bangku, memang ininya di depan biar kelihatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, sehat, iman, Islam, sehingga salah satunya nikmat itu kita pakai hari ini, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu muka di tempat ini yang mudah-mudahan Allah. 88 itu saya baru lahir Pak. Baru lahir tahun 88, jadi kurang pantas dan kurang adab rasanya bila mana saya panggilnya Mas atau Mbak. Kalau Mas mungkin yang sini nih, bagian sini Mas, Mbak nih, ini pantas ini Mas ini ada. Tapi kebanyakan ini saya harus bicara dengan yang sopan, memanggilnya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini temu muka antar alumni sebenarnya. Jadi di sini ternyata nggak hanya yang 81 aja. Ternyata yang dari angkatan-angkatan lain juga
ini ketemu, ini reuni akbar ini berarti kan, ini satu angkatan. Walaupun yang datang nggak seberapa, gitu. Nggak apa-apa, yang penting niatnya yang besar. Ini tadi saya dapat informasi undangan dari Mas Farhan, kalau nggak salah tadi, ini Mas Farid juga. Ada acara katanya untuk tamu halal di UPN gitu. Ini mohon maaf Bapak sama Ibu, yang terngiang di kepala saya adalah muda-mudi, mbak-mbak, mas-mas gitu. Namanya saya nggak kuliah, saya nggak tahu. Silaturahminya bagus Pak, karena masalah akidah akhirnya pecah. Sang adik akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya, membawa keluarganya. Pergi dari negeri itu, jauh perginya, nggak main-main. Kalau orang zaman sekarang, mungkin kalau dari Jogja, Solo, bisa tembus sehari, udah selesai kan istilahnya, bolak-balik juga bisa. Kalau zaman dulu, nah sama seperti kakak adik tadi yang Majusi, beliau-beliau ini putusnya bukan karena hal yang sepele, tapi hal yang luar biasa, akidah. Nah oleh karena itu saya yakin, bila manapun kita berbeda, walaupun baik itu masalah yang sesuatu yang fundamental atau sesuatu yang remeh-temeh, berikanlah solusi jalan keluar supaya silaturahmi itu tetap terjaga. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak menyayangi, nggak akan disayangi. Jadi kita harus berkasih sayang kepada saudara kita. Terutama ketika kita misalnya dulu pernah sekolah di satu institusi, seperti kayak fakultas ini, dulu ada kenangan memori, ada perdebatan, mungkin ada pertikaian, berikan solusi di dalamnya, sehingga silaturahmi itu masih terjaga. Tadi saya dapat informasi dari Pak Lutfi, ternyata kalau diikutin ada 300 lebih ya Pak ya, alumninya, Masya Allah, luar biasa, ada 300 lebih nih menurut Pak. Monggo, oh jik, monggo Pak, monggo. Ini kita berikan selamat jalan kepada Pak Win. Mau ujian. Jadi di dalam silaturahmi sendiri, salah satu hikmahnya tadi sudah disinggung sama Pak Hendro, bahwasanya bukan hanya silaturahmi itu memiliki hikmah memanjangkan umur, tetapi memuaskan, meluaskan rezeki kita. Ini walaupun tatap mukanya semuanya segelintir aja ya Pak ya, tapi itu inti daripada niat silaturahminya sudah tersampaikan. Kemudian hikmah yang kedua, hijrah dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik itu wajib dilakukan oleh kita sesama muslim. Ini pada acara ini, halal bihalal ini, pada intinya kita ingin menunjukkan satu kebaikan. Halal bihalal artinya apa? Maksudnya sesuatu yang mungkin buat kita marah, masih haram di waktu kita halalkan dengan meminta maaf sesama saudara kita, sesama teman kita. Sehingga ketika kita bertemu muka saat ini, mudah-mudahan inti dari silaturahmi ini bisa kita gunakan untuk menjaga ibadah yang menjadi lebih baik. Yang daftar berapa Mas Mbak? 65.000. Ya, sekarang ada seleksi kemarin jalur prestasi, terus sekarang SNBT sampai tanggal 6 besok Senin di kampus Mebarsari. Ya, kuota yang tersedia untuk SNBT berapa? 1.900. Kursi yang diperebutkan berapa? 27.000. Nah, ini kebanggaan kita bersama ya. Dan oleh karena itu tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa prestasi-prestasi yang dicapai. Ya sekarang besok saya mengkarantina mahasiswa yang lolos PKM. Ya kita ada 17 proposal ya yang lolos PKM. Ya terus nantinya akan kita dorong untuk ke Finnas. Terus kita yang P2MB itu dari 20 yang dikirim, yang 18 didanai. Jadi banyak prestasi adik-adik kita sekarang sudah di kancah nasional maupun internasional. Jadi itu adalah kebanggaan kita semua. Ya mungkin itu sekedar informasinya saya sambil menata formasi. Nah, formasi itu ya kalau zaman dulu tempat duduk
menentukan prestasi. Ya zaman dulu ya. Ya bener loh, kita kuliah itu dulu nilai apa ya? Masih ingat ekonomi pembangunan ya Mas? Ya, nilai C itu sangat istimewa. Ya kan? Nilai bener loh, ekonomi pembangunan dulu kita ada mata kuliah itu, ya Mas. Ulang berapa kali ditanya, uang 3 kali itu biasa. Yang penting lulus. Nilai D itu biasa, nilai C itu istimewa. Loh iya. Ya jadi zaman dulu itu kita ngambil ya satu kelas yang lulus itu nggak ada separuh itu udah biasa. Loh iya bener, kalau nggak lulus satu mata kuliah besok ulangnya itu 1 tahun berikutnya itu semuanya mata kuliah karena itu adalah paket. Kalau sekarang ada ulangnya hanya mata kuliah itu yang kita lulus. Nah itulah perjuangan zaman dulu. Ya mungkin monggo ya duduk menunggu